Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, kita di sini akan membahas materi kimia dengan tema kimia itu apa. Pada zaman dahulu, kata kimia itu berasal dari kata Arab al-kimia yang diturunkan dari kata Yunani kemia yang juga diturunkan dari kata kemi atau kimi, yakni nama kuno negeri Mesir dalam bahasa Mesir. Kata alkimia juga diturunkan dari kata kemia yang berarti dituang bersama-sama ke dalam cetakan. Jadi dari zaman dahulu kimia itu sudah dikenal oleh bangsa Arab, bangsa Yunani. Jadi ilmu kimia ini sudah ada dari zaman dahulu kala ya. Dari zaman sekarang ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari susunan, struktur, sifat-sifat, dan perubahan yang dialami oleh suatu zat serta perubahan energi yang menyertainya. Jadi, apa sih susunan itu? Susunan itu nanti yang dijelaskan adalah bagaimana rumus molekulnya. Kemudian apa sih struktur bangun itu? Jadi bagaimana bangun atom-atomnya kayak gitu ya. Bagaimana susunan atom-atom pada molekulnya kayak gitu ya. Kemudian di situ ada sifat-sifat, sifat kimia, sifat fisika kayak gitu ya. Kemudian di situ ada perubahan juga. Perubahan seperti apa yang dimaksud adalah perubahan fisika atau perubahan kimia ya, cepat atau lambatnya kayak gitu ya. Kemudian di situ ada perubahan energi yang menyertainya. Jadi dalam reaksinya itu membutuhkan energi kah, endoterm kah gitu maksudnya, atau menghasilkan energi, eksoterm kayak gitu ya. Jadi intinya ilmu-ilmu yang pelajari yang disebutkan tadi itu ya. Di sini ruang lingkupnya ada 5. Yang pertama adalah kimia dasar. Ketika kita mempelajari kimia dasar, di sini ada sistem periodik unsur. Apa sih sistem periodik unsur itu? Adalah nanti yang dipelajari tentang sifat dari periodik unsur. Jadi tabel periodik itu bagaimana sifat-sifat dari atom-atom penyusunnya kayak gitu ya. Kemudian ada struktur atomnya. Nanti di bab itu dibahas tentang struktur atom, mulai dari model atom, kemudian ketentuan-ketentuan atom kayak gitu ya. Kemudian konfigurasi elektronnya, bilangan kuantum dan kombinasinya kayak gitu ya. Jadi nanti dijelaskan seperti apa atom kayak gitu. Kemudian yang kedua ada stokiometri. Nah, jadi stokiometri itu adalah konsep molnya, hukum-hukum dasar kimia, rumus kimia. Di dalamnya juga ada penjelasan tentang kadar atau kemurnian ya, persamaan reaksi dan hitungan kimia. Kemudian yang kedua di sini ada kimia analis, di dalamnya itu ada kimia larutan. Jadi akan dibahas tentang konsentrasi, besaran-besaran konsentrasi kayak gitu ya. Yang kedua di sini ada asam basa. Nah, asam basa itu nanti dijelaskan teori asam basa, kemudian rumus-rumus pH di sini banyak sekali, nanti dijelaskan secara detail ya. Kemudian ada larutan penyangga turunannya, kemudian garam hidrolisis ini ya. Kemudian ada kelarutan dan KSP. Jadi nanti di sini dibahas tentang kesetimbangan larutan, bagaimana suatu campuran itu dia akan mengendap atau belum mengendap. Jadi kesetimbangan larutan kayak gitu ya. Kemudian di sini ada kimia fisik, yang akan dibahas adalah termokimia yang pertama ya. Di dalamnya tadi sudah disebutkan bagaimana reaksi eksoterm, reaksi endoterm, kemudian perhitungan-perhitungan entalpinya kayak gitu ya, delta H. Kemudian ada laju reaksi. Jadi laju reaksi itu menghitung kecepatan suatu reaksi dan faktor yang mempengaruhi laju kayak gitu ya. Yang ketiga adalah kesetimbangan kimia, yaitu keadaan setimbang dan hukum kesetimbangannya. Di dalamnya itu ada pergeseran kimia dan juga perhitungan kesetimbangannya. Jadi nanti di sini aplikasinya dalam industri itu sangat banyak dalam kesetimbangan kimia ya, supaya industri itu menguntungkan kayak gitu ya. Kemudian ada kimia koloid. Di dalamnya ada sifat koloid, pembuatan koloid, pemisahan dan pemurnian koloid. Contoh beberapa koloid yang penting dalam kehidupan. Jadi nanti dibahas di sini. Kemudian ada sifat koligatif larutan yang terdiri dari penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku dan tekanan osmotik. Jadi nanti di sini banyak sifat-sifat koligatif ini aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak. Kayak gitu nanti dibahas di sini. Kemudian ada redoks dan elektrokimia. Jadi nanti akan mempelajari bilangan oksidasi itu apa,
reaksi redoks dan perhitungannya, stokiometrinya itu bagaimana nanti dijelaskan di sini. Kemudian elektrokimia itu adalah ilmu yang pelajari hubungan antara kimia dan listrik. Jadi nanti ada sel galvani, ada sel volta, dan juga ada sel elektrolisis. Yang keempat ada kimia anorganik, yang di dalamnya akan dibahas ikatan kimia ya. Jadi ada ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam. Nanti ini digunakan untuk menentukan bentuk molekulnya. Kemudian sifat molekulnya atau kecenderungan titik didih atau titik lelehnya itu ya. Kemudian di sini ada kimia unsur yang akan dibahas tentang golongan utama ya, golongan A, yaitu dari 1 sampai 3A itu golongan non logam. Kemudian golongan 5 sampai 8 itu yang non logam. Itu dibahas satu persatu tentang sifat umum atom-atom penyusunnya, kemudian cara pengolahannya untuk kebutuhan manusia. Kemudian di dalamnya nanti juga dibahas golongan transisi ya. Jadi periode keempat masing-masing akan dibahas ya, secara detail nanti. Kemudian ada kimia organik. Nah, di dalamnya itu ada hidrokarbon ya. Kemudian nanti dibahas sifat khas atom karbon, senyawa organik atau senyawa hidrokarbon alkana maksud saya, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Nanti juga dibahas tentang tata nama, rumus molekul, dan isomerisasinya. Nah, kemudian ada gugus fungsi dan benzena. Nanti akan dibahas di sini adalah prioritas gugus fungsi ya. Tata nama senyawa bergugus fungsi lebih dari satu. Kemudian senyawa benzena dan turunannya. Isomerisasi senyawanya, reaksi uji senyawa organik. Kemudian yang terakhir adalah makromolekul. Di dalamnya ada kimia polimer, karbohidrat, asam amino dan protein, dan juga lipida. Jadi ini ada 5 bagian untuk mempelajari kimia, yaitu kimia dasar, kimia analis, kimia fisik, kimia anorganik, dan kimia organik. Di dalamnya itu udah saya bagi beberapa bab, totalnya sekitar 18 bab untuk bisa memahami ilmu kimia ini ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa lihat video selanjutnya, untuk masing-masing bab ini saya jelaskan secara detail. Lowongan pekerjaan ya. Jadi lowongan pekerjaan untuk orang yang pelajari kimia atau yang menekuni bidang kimia, yang pertama adalah ilmuwan pastinya ya. Jadi ilmuwan bidang kimia. Jadi contohnya sekarang ini yang sedang ramai diperbincangkan adalah masalah vaksin COVID-19 ya. Jadi ini perannya ilmuwan kimia bagaimana untuk menciptakan vaksin tersebut ya. Dan masih banyak lagi penjelasan tentang ilmuwan kimia yang tentunya bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian di sini ada insinyur ya. Jadi insinyur ini adalah orang yang menjalankan atau melaksanakan formula yang sudah ditemukan oleh ilmuwan itu dalam skala pabriknya. Jadi nanti ilmuwan kimia bekerja sama dengan insinyur kimia akan menghasilkan suatu produk yang bisa diproduksi secara massal. Kemudian negarawan. Nah, negarawan di sini bisa dalam bentuk PNS atau ASN ya. Jadi nanti kontribusinya dia langsung sebagai pelaksana, misalkan dalam BUMN-nya ya, atau sebagai regulatornya. Jadi kalau dia paham tentang ilmu kimia, bagaimana sifat-sifat dalam bahan-bahan kimia, jadi dalam membuat regulator atau peraturannya pasti akan lebih tepat kayak gitu. Jadi negarawan di sini maksudnya adalah sebagai pelaksana atau pembuat regulasinya ya. Yang di sini yang terakhir ada entrepreneur. Jadi ini luas sekali batasannya. Jadi orang yang punya ilmu kimia sangat bisa menjadi sekali untuk menjadi entrepreneur ya. Jadi saya jelaskan beberapa usaha dalam entrepreneur ini. Contohnya ini ya, ada kimia kekinian di bidang industri. Saya ambil contoh misalkan minyak atsiri atau aromatik, misalkan mensintesis atau produksi minyak atsiri dari daun cengkeh, diekstrak senyawa atsirinya di dalamnya, kemudian dibuat sebuah usaha.
Nanti bagaimana ilmu atau cara ekstraksinya ada dibahas di ilmu kimia. Jadi jangan khawatir teman-teman ketika mempelajari kimia itu apa yang didapat. Nah, ini juga ada kosmetika atau kecantikan yang sekarang lagi banyak orang membutuhkan kayak gitu ya, dan banyak orang sukses. Kemudian di bidang farmasi, ini ada herbal atau suplemen ya. Sekarang orang butuhkan daya tahan tubuh, jadi ini bisa digunakan ilmu kimia bagaimana memproduksi herbal yang bagus, kayak gitu ya. Kemudian bidang makanan, ada makanan ringan atau snack, kayak gitu ya. Jadi misalkan lagi lebaran gitu ya, jadi teman-teman bisa produksi makanan-makanan ringan atau makanan instan ini ya. Kemudian yang terakhir bidang energi, baterai listrik ya. Jadi ke depan itu ada mobil listrik, ada motor listrik, jadi dibutuhkan baterai listrik, baterai litium misalkan kayak gitu ya, yang sangat besar. Jadi jangan khawatir dalam pelajari kimia ini. Nanti ada gas kaleng portable, jadi bagaimana dalam menyimpan senyawa gas-gas kaleng portable ini supaya aman kayak gitu ya. Jadi itu semuanya ada dijelaskan di ilmu kimia. Jadi teman-teman, harapannya di sini semuanya akan menyukai kimia sebagai kimiawan, statusnya bisa sebagai profesional dan juga sebagai pencinta, sehingga teman-teman di sini bisa menggunakan ilmu kimia itu untuk kepentingan kehidupannya masing-masing kayak gitu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.